sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum meng-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh sahabat netizen. Malam ini kita masih membahas terkait hilangnya adik kita Darel yang berusia umur 3 tahun. Malam ini saya Ahmed dan ditemani oleh Mbah Hilo dan Mas Denny. Mas Denny di blur karena pakaiannya kurang baik. Betul, kurang sopan. Jadi kita ingin langsung ke Mas Denny ya. Ya, jadi kesimpulannya pencarian pada hari keberapa ini? Udah hari ke 2 2 minggu ya. Hari ke 17. Yang kita bisa tangkap ya, Mbak Elo ya, dari kejadian ini semua adalah banyaknya paranormal, banyaknya indigo yang ikut andil dalam pencarian si Darel ini. Ya, betul. Anak 3,7 tahun yang hilang secara misterius. Ya. Yang Mbak Elo tidak menutup juga adanya Deddy Mulyadi ya sebagai anggota DPR yang ikut terjun ke lokasi, yang aktif ke sana untuk mencari keberadaan si Darel. Beliau pun juga tidak menutup suatu harapan yang dikeluarkan oleh indigo ataupun paranormal. Dia lakukan aja dah. Dia mengedepankan lapangan pencarian. Satu, yang kedua dia menghargai itu Mbah, paranormal indigo. Kita oke kan. Cuman banyak warga Indonesia ini yang malah terjerumus kepada Mbak, terawangan-terawangan tersebut yang banyak juga yang menyesatkan gitu loh. Nah, ini kesimpulannya hingga sampai detik ini tidak ada hal yang pasti di mana keberadaan Darel itu. Ya, Bailo juga dari hari pertama juga ya melakukan ritual, tapi nggak jumpa-jumpa. Hanya terawangan saja. Ya, Mbak Priska Indigo juga kemarin terawangannya mengatakan direvisi ya, diperbaiki. Katanya ini bukan makhluk gaib lagi, ini manusia. Ya, jadi Bailo kesimpulannya lah, udah hari kesekian kali tidak ada tuh. Nah, kalau di mana sudah? Iya. Kalau menurut saya kita butuh kesabaran karena mencari ini tidak boleh gegabah dan terutama doa. Ya. Nah itu tadi doa dan usaha. Mbah Hilo pikir yang di sana nggak berdoa? Mbah Hilo pikir masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia nggak berdoa? Semua berdoa, yakinlah. Meskipun mereka tidak kenal Darel, tapi tetap doakan Belo. Yang begini ya, namanya hilang itu ya, kita nggak spontan langsung ketemu gitu ya. Nah kita harus bersabar mencarinya gitu. Nah nggak ada di posisi ini, di posisi sana, posisi sebelah begitu. Kita harus sabar gitu. Oke. Jadi maksud Mbah Hilo masih ada kemungkinan si Darel kembali. Ada kemungkinan. Ya karena pun kita nggak bisa menutupin, kadang ada memang yang bocah-bocah gitu yang baru beberapa minggu kemudian baru kembali ya kan. Ada ya, mudah-mudahan yang seperti dibicarakan sama Mbak Priska Indigo, dia ini dibawa laki-laki kurus ya. Ditinggalin dia di rumah kosong. Ya mudah-mudahan dia itu luluh hatinya. Iya, mau dia mengembalikannya. Ditinggal di pasar, ditinggal di mana, di tempat keramaian kan dia bisa. Nanti kita doa semoga terbuka hatinya. Iya. Jadi Mbak Ilo masih melakukan pencarian ya. Tambah lagi dua nih, pencarian dan ritual paranormal nih, terawangan-terawangan. Mbak Ilo kedepankan tuh dua hal itu. Emang Mbak Hilo titik-titik mana saja sih yang menjadi target Mbak Hilo supaya itu dicari tuh di sana di wilayah titik mana Belo? Coba jelaskan Belo. Kalau menurut saya sih titik-titik daerah antara perpohonan yang mendekati jurang dan antara itu dekat air gitu. Dekat air. Ya, pohon, jurang, air. Di antara situ telusuri. Oke. Tadi dari semalam kita sudah lihat ya Mbak Hilo melakukan pencarian di rumah kosong. Ya, yang kedua ada juga tanah gundukan. Yang ketiga ada tempat bambu-bambuan juga gitu ya. Tapi nggak ada tuh Mbak Hilo. Ya namanya gini ya. Kadang begini. Kalau memang itu diumpeti orang makhluk halus, nah itu kadang kita bisa berpindah-pindah di bawah.
Nah, ketika kita menelusuri lokasi adanya di sini, Ya. nah nanti bisa dibawa ke daerah sebelah pohon sana gitu. Padahal lewat di depan kita tidak terlihat gitu. Ya, Nah, itu bisa terjadi. Kalau pernyataan seperti itu tentunya di luar logis, Iya. di luar logika, Melo. Kayak mana bisa seorang anak dipindahin dari tempat ke tempat dan warga sekitar nggak nampak, Ya. ya? Jasadnya kemana? Di luar akal logika Apa tuh yang Melo. dipindahin gitu loh? Yang katanya juga ada darah dalam rumah, mana? Kosong Pindahnya nggak? mana? Nah, kosong yang ada. Ya. Darahnya mana gitu loh? Nah, itu tadi lah ya. Orang tuanya pun saya salahkan orang tua gitu. Kenapa? Karena dari awal kenapa dia cerita di rumah itu ada sosok hitam, ya, ada begini, ada begono. Ada istana Masyarakat belakang itu katanya. apa ya? Yang oknum-oknum itu kadang bisa bisa buat liar tuh, apa namanya, berita-berita macam gitu. Tadi begini juga ya, saya dengar dari berita juga ya. Seorang kakek itu ya, mungkin warga dekat orang tua Darel ataupun akinya Darel, tidak tahu ya. Nah, katanya dia anjing pelacak itu menelusuri ya, di tempat berhentinya dekat sumur. Di situ berhentinya anjing pelacak itu. Oke. Nah, itu. Oke, memang Mbak Elo kalau dilihat dari banyak hal kejadian aneh, gak usah kan di tempat Darel, ya. Di lokasi kita yang jauh berbeda aja sama tempat TKP aja banyak yang aneh. Iya. Ya. Kemarin kita melakukan mediator ya untuk menghubungkan kita dengan makhluk gaib untuk mencari keberadaan si Darel. Banyak yang aneh-aneh. Iya, memang Salah begitulah. satunya tim kita Kalau kerasukan. mau ceritakan yang aneh-aneh, Ya. Jadi kalau memang hal aneh ini sangat banyak sekali. banyak sekali. Iya, jadi intinya begitu tadi lah. Kita telusuri terus. Ya mungkin bagi yang daerah situ jangan bosan-bosan ya. Mungkin jangan lupa bunyikan kentong sekuat-kuatnya. Di mana mungkin yang merasa anjing pelacak itu berhenti penciuman baunya itu tadi yang katanya dekat sumur itu, coba bunyikan sekeras-kerasnya. Tapi jangan berhenti di situ-situ aja, keliling-keliling situ. Keliling-keliling aja. Jangan berhenti. Oke, Mbak Elo, Itu saya minta. judul kita kan adalah kesimpulan. Iya. Mbak Elo, apa sih yang bisa Mbak Elo sampaikan? Apa yang bisa Mbak Elo rangkum dari semua yang Mbak Elo lakukan ini pada netizen? Ya, kuncinya kita selama ini bantu usaha. Ya, kesimpulannya Mbak Elo terus berusaha. Iya, seperti itu. Terus? Ya, mudah-mudahan saja namanya kita pencarian ini, ya nggak mau di sana, entahpun di sini, dimanapun nanti ketemunya. Intinya mudah-mudahan ketemu begitu. Iya. Ya, itu yang kita harapkan. Oke, kalau seperti itu ceritanya ya semua orang kayak gitu. Ya, semua orang begitu. Namun kalau tidak berusaha, bagaimana kita mau bisa bertemu ya? Kita aja mungkin kalau tidak berusaha rezeki tidak datang. Betul. Benar nggak? Betul. Nah, Makanya itulah kuncinya kita ngapi berusaha. Doa saja Allah pun nggak mau ngasih. Kalau Jadi tidak ada usaha. dari hilang, kita nggak mau berusaha, nanti kan balik sendiri. Tapi datang sendiri. usahanya Mbak Elo, jangan media-media yang seperti yang kayak lupa gini. Ya kan Yang namanya baru kan Mbak Elo. semua ini dengan cara kita lakukan penelusuran tadi siang kita cari, kita menemukan sendal di pohon besar ya. Nanti kalau itu gini, sendal gini, Ya sendal itu orang masalah itu nggak kebun. tahu loh Mas Nah. Ahmed. Gini, di Indonesia itu ritual-ritual ya, terawangan-terawangan itu masih menjadi nomor satu, Mas. Iya. Apalagi hal itu jatuhnya ke sesuatu hal yang misterius. Betul. Misterius itu sama dengan tidak jelas. Iya. Ya, tidak ada bukti, tidak ada yang bisa menjelaskan. Gitu-gitu aja itu tuh, tapi kayak nggak mana. ada hasil. Nah, jatuhnya ke paranormal, Hmm. ke dukun dan lain-lainnya. Nah, ini Mbak Elo ini ya. Kesimpulan ini tentunya saya mau tanya Mbak Elo. Netizen semua pada mencurigai orang tuanya. Bahkan ibunya HP-nya saat ini disita nih sama polisi untuk didalami. Mbak Elo apa nggak melihat? Mbak Elo kemarin sempat menyangkal tidak adanya pikiran Mbak Elo itu kepada orang tuanya. Apa sih yang mendasarin Mbak Elo sekali lagi tidak berpikir orang tuanya terlibat dalam hilangnya Darel? Permainan orang tuanya nih Mbak Elo. Ya itu kita tidak bisa menuduh ya, karena begini ya, prasangka buruk itu tidak baik Mas Ahmed. Iya. Ya, sebaiknya semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita berpasrah diri ya dan berdoa, itu aja Mas. Kita nggak boleh kita curiga apa begitu ya. Yang kita mencurigai itu bukan memastikan dia sebagai pelaku. Ya, mencurigai itu kata lainnya masih menduga. Iya, Ya. betul. Mas Ahmed bilang katanya ada terlibat orang tuanya karena memang netizen semua mengarah kepada
orang tuanya, mungkin Iya. dari mimiknya apa gitu. Ya kita Karena- semua saat ini masyarakat menduga-duga. Padahal Jadi zaman kalau pihak keluarga, pihak saudara merasakan netizen kok nyerang ini, ya karena darahnya belum diketemukan. karena zaman Udah. sekarang ini tidak bisa kita bilang nggak mungkin orang tuanya tega. Zaman sekarang serba nekat semua. Gitu. Makanya Tapi kita kita menduga gini ya, menduga kita- dia semua Mas Ahmad gak usah terlalu menyudutkan ya, orang tapi tuanya. semoga aja kita Saat doa. ini orang tuanya juga lagi sedih. Betul, cuman yang penting Mas Ahmad intinya bisa merasakan kalau bukan yang Nah. dituduhkan sama netizen, bukan orang tuanya, bukan saudara-saudaranya, netizen semua menyerang Ya, kepada itu. mereka. Kayak mana perasaan? ya sedih memang. Nah, Makanya cuman intinya yang kita batasi. kita semoga yang kita duga ini salah, bukan orang tua tidak ada masalah. Ya. Intinya semua kita orang luar. Sebagai orang yang diikuti ya dalam perkembangan dari ini seharusnya kita mengetengahkan gitu. Adanya kecurigaan ya monggo pihak kepolisian banyak Tapi kok. sebenarnya kalau saya memang bukan orang tuanya, memang orang pas lewat memang niat dia untuk menculik Darel. Kita nggak tahu lah itu, biarkan pihak yang berwajib melakukan pencarian dan penelusuran lebih dalam ya dalam bidang penggalian informasi gitu ya. Hingga sampai detik ini detik ini Mas udah berapa hari berarti dari disitanya HP ibunya dan lain-lainnya, tapi belum ada kabar. Itu artinya apa? Saya bisa menyimpulkan gini, polisi juga belum jelas. Iya betul. Polisi belum dapat dia kejelasannya. Jadi tidak bisa dia mengumumkannya. Dan apa yang dipikirkan sama netizen itu periksa HP segala macam nggak terbukti, nggak ada berarti. Udah. Kalau pihak kepolisian saat ini lagi booming, mereka seharusnya bekerja lebih ekstra. Ya, kalau ada penemuan-penemuan jawab pasti itu viral. Tapi nggak ada penemuan yang viral di HP atau di apa atau keterangan-keterangan daripada keluarga. Jadi apalagi yang mau disangsikan teman-teman? Karena kita berarti kesimpulannya keluarga nggak ada terlibat, dah itu aja. Karena kita takut. Kita nggak tahu ya. Kita jangan sok ya gini ya. Orang tuanya lalai, kita juga sering lalai kok. Jangan kita salahkan orang tua dan yang lalai. Kita sering lalai juga. Kita sering lalai juga loh. Bahkan kita kadang anak kita main-main di jalan tuh kita tidak tahu kereta sepeda motor lewat kencang hampir saja kena. Itu kelalaian kita salah satunya itu. Iya, hasil buruk kita nggak ada yang tahu gitu. Gitu. Jadi Bahilo ini sebetulnya berpikir gini, orang tuanya nggak terlibat. Oke. Saat ini memang sudah terbukti, mana data dari polisi yang pengecekan handphone nggak ada tuh, ya yang viral itu tentang itu nggak ada, ya Mbak Ilo ya. Jadi kalau Mbak Ilo kesimpulannya masih terus berusaha gitu. Kalau ada terawang-terawangan ya monggo gitu, tapi terus pencarian gitu. Ini Mbak Ilo mulai menggunakan media jangkung. Ya semua itu kita lakukan dengan cara Mas Ahmad. Sebenarnya gini, tujuan kita tadi kita mau datangi ya tempat seperti orang pemuja-pemuja keramat gitu ya. Kita mau akan kita datang di situ. Apakah nanti setelah kita temu situ membawa orang atau anak kecil ya seperti orang minta pesugihan. Nah di situ kita tanya, ternyata seperti ini, begitu kan? Walaupun bukan Darel gitu ya. Nah karena di tempat itu biasanya ada orang yang melakukan seperti itu, ritual-ritual seperti itu Mas Ahmad. Iya betul Belo. Nah itu. Oke ya, mungkin sampai sini dulu ya kesimpulan kita. Artinya Darel juga belum ada kejelasan di mana titik terangnya. Kita akan terus berusaha mencari dan terus mencari. Gitu ya Belo ya? Iya benar. Oke, sampai sini aja Mas Ahmad. Oke, tapi sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah untuk supaya dari tempat benar-benar ketemu orang yang menculik bisa terbuka hatinya ya. Iya. Ya benar sekali Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sampai sini dulu. Saya Ahmad, Bahilo dan Mas Denny. Kami bertiga mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.